Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon sebentar saja. Tolong jangan geser layar ini, jangan pindah video, dan jangan anggap ini sekadar narasi biasa. Saya minta waktu Bapak Ibu bukan untuk hiburan, bukan untuk sensasi, tapi untuk penjelasan yang menyangkut hak, menyangkut uang pensiun, dan menyangkut kepastian yang selama ini bikin banyak dada terasa sesak, antara berharap dan takut kecewa. Ini bukan gosip, bukan isu, bukan katanya-katanya, dan bukan pesan berantai WhatsApp yang tidak jelas ujung pangkalnya. Hari ini saya akan bicara pelan, runtut, dan tuntas, supaya setelah ini tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi rasa was-was, dan tidak ada lagi perasaan seolah-olah Bapak Ibu ditinggalkan oleh negara yang dulu Bapak Ibu layani puluhan tahun dengan setia. Mohon izinkan saya menyampaikan dari awal sampai akhir, jangan dipotong di tengah, jangan diambil sepotong lalu disimpulkan sendiri. Karena masalah yang kita bahas hari ini tidak bisa dipahami setengah-setengah. Ini tentang rapel pensiun, tentang penyesuaian gaji, dan tentang kepastian hak finansial para pensiunan yang sudah lama dinanti. Dengarkan dengan tenang, bukan dengan emosi, bukan dengan prasangka. Karena yang akan saya sampaikan bukan pembelaan siapapun, bukan pula pembenaran, melainkan penjelasan apa adanya. Agar Bapak Ibu tahu posisi kita sekarang ada di mana, kita mulai dari kejujuran. Menjadi pensiunan itu tidak mudah, tidak semua orang paham rasanya. Puluhan tahun Bapak Ibu bangun pagi, berangkat kerja tepat waktu, menjalankan tugas, mematuhi aturan negara, kadang kehujanan, kadang dimarahi, kadang menahan lelah, kadang menahan emosi. Semua dilakukan bukan untuk menjadi orang kaya, tapi karena amanah dan pengabdian. Lalu suatu hari semuanya berhenti, seragam disimpan rapi, absen tidak lagi ditandatangani, gaji aktif berhenti, tunjangan rutin hilang, yang tersisa dan paling diharapkan hanya satu, hak pensiun. Hak yang seharusnya menenangkan hari tua, hak yang seharusnya membuat tidur lebih nyenyak, hak yang seharusnya menjadi bukti bahwa negara tidak melupakan orang-orang yang pernah mengabdi, tapi realitasnya tidak selalu seindah itu. Setiap bulan banyak Bapak Ibu yang mengecek saldo dengan jantung berdebar, masuk atau tidak, naik atau masih sama, sesuai atau belum. Ketika pemerintah mengumumkan adanya kenaikan dan rapel, harapan itu muncul lagi. Banyak yang tersenyum, banyak yang mulai menghitung, banyak yang mulai membayangkan. Akhirnya ada sedikit kelegaan. Namun waktu berjalan, bulan berganti, dan sebagian Bapak Ibu masih menerima nominal lama. Disitulah muncul pertanyaan yang sangat manusiawi, pertanyaan yang wajar dan tidak salah sama sekali. Rapelnya kapan cair? Apa benar ada atau cuma wacana? Pertanyaan itu bukan tanda tidak sabar, itu tanda kebutuhan, itu tanda hak yang belum sampai. Sekarang dengarkan baik-baik. Pemerintah menegaskan bahwa dana rapel pensiun bukan rencana, bukan janji kosong, bukan akan dibahas, dan bukan sekadar wacana. Dana ini sudah dialokasikan dan penyalurannya dilakukan melalui lembaga resmi negara seperti PT Taspen dan Asabri sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kalau ada yang bilang ini hoax, itu keliru. Kalau ada yang bilang ini cuma isu, itu tidak benar. Kalau ada yang bilang uangnya tidak ada, itu menyesatkan. Tapi disinilah bagian penting yang sering tidak dijelaskan secara utuh. Pencairan rapel tidak dilakukan serentak. Dan ini bukan karena negara menunda, bukan karena negara tidak punya uang, dan bukan karena pemerintah ingkar janji. Pencairan dilakukan bertahap karena ada proses yang tidak bisa dilewati, yaitu verifikasi dan validasi data. Kenapa harus diverifikasi satu persatu? Karena negara tidak mau salah transfer, karena negara tidak mau dana jatuh ke tangan yang tidak berhak, karena negara tidak mau muncul masalah hukum di kemudian hari. Ingat baik-baik, rapel itu hak, bukan sedekah, bukan bantuan sosial, dan bukan bonus. Rapel adalah selisih antara pensiun lama dengan pensiun baru yang seharusnya sudah diterima sejak kebijakan berlaku. Artinya itu uang Bapak Ibu sendiri yang tertunda, bukan uang tambahan yang bisa diberikan seenaknya. Lalu siapa saja yang berhak menerima rapel ini? Yang berhak adalah pensiunan ASN, pensiunan TNI, pensiunan Polri, janda atau duda pensiunan, serta ahli waris sah sesuai ketentuan. Tidak perlu daftar ulang, tidak perlu bolak-balik kantor, tidak perlu mengurus surat tambahan kalau data sudah benar. Jika data valid dan sinkron, dana akan masuk otomatis ke rekening yang sudah terdaftar di Taspen atau Asabri. Kemudian muncul pertanyaan yang sering bikin hati panas. Kenapa nominal saya berbeda dengan tetangga? Kenapa punya saya kecil? Kenapa punya dia besar?
Jawabannya sederhana, meskipun kadang sulit diterima dengan lapang dada, karena perhitungannya memang berbeda. Rapel dihitung berdasarkan gaji pokok pensiun, pangkat dan golongan, masa kerja, status keluarga, serta berapa lama periode rapel yang tertunda. Bukan pilih kasih, bukan karena siapa yang dekat dengan siapa. Semua dihitung oleh sistem sesuai aturan. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering dianggap mempersulit, yaitu autentikasi dan verifikasi. Banyak yang berkata, kenapa sudah pensiun masih harus autentikasi lagi? Kenapa ribet? Dengarkan baik-baik. Ini bukan mempersulit. Ini justru melindungi hak. Autentikasi memastikan penerima masih hidup, rekening masih aktif, dan data identitas masih valid. Kalau autentikasi gagal, dana biasanya ditahan sementara, bukan hilang, bukan hangus, dan bukan dibatalkan. Ditahan sampai datanya diperbaiki. Disinilah peran anak dan cucu jadi penting, mendampingi bukan mengambil alih, membantu bukan menguasai. Dan saya perlu menyampaikan peringatan keras di sini. Hati-hati terhadap penipuan. Taspen, Asabri, dan bank tidak pernah meminta PIN, tidak pernah meminta OTP, dan tidak pernah mengirim link lewat WhatsApp. Kalau ada yang mengaku bisa mempercepat pencairan dengan imbalan, itu penipuan. Kalau ada yang meminta bagian dari rapel, itu penipuan. Ingat satu kalimat ini baik-baik. Hak yang sah tidak perlu calo. Sekarang kita bahas pertanyaan yang paling sering muncul. Kalau rapel sudah dialokasikan dan sedang disalurkan, kenapa masih ada yang belum menerima sampai sekarang? Pertanyaan ini sangat wajar. Jawabannya tidak sesederhana tunggu saja, karena sistem pembayaran pensiun nasional terhubung dengan banyak data, mulai dari data kepegawaian, data kependudukan, data perbankan, sampai data kematian. Satu saja tidak sinkron, sistem bisa otomatis menahan pencairan. Contohnya, nama di SK pensiun masih pakai ejaan lama, sementara di KTP sudah ejaan baru. Nama di rekening bank menggunakan singkatan. Bagi manusia itu jelas orang yang sama, tapi bagi sistem itu bisa dianggap berbeda. Atau rekening jarang dipakai sehingga dianggap pasif oleh bank. Akibatnya dana tertahan bukan karena haknya hilang, tapi karena rekening tidak memenuhi syarat transaksi. Ada juga kasus di mana data keluarga belum diperbarui. Status menikah, janda, duda, atau ahli waris belum sinkron dengan data terakhir di Taspen atau Asabri. Dalam kondisi seperti ini, sistem tidak berani mencairkan karena khawatir salah sasaran. Inilah sebabnya verifikasi dilakukan ulang, bukan karena negara tidak percaya, tetapi karena negara wajib memastikan uang benar-benar sampai kepada yang berhak. Sekarang kita masuk ke tanggal yang ramai dibicarakan, yaitu 15 Februari. Bagian ini harus dipahami dengan benar, tanggal tersebut adalah patokan kebijakan dan target teknis, bukan jaminan bahwa semua orang akan cair di hari yang sama. Dalam kebijakan negara selalu ada arah, ada aturan teknis, dan ada pelaksanaan bertahap. Jadi jangan terjebak judul bombastis tanpa dasar dokumen resmi. Rapel bisa cair sebelum tanggal itu, bisa tepat di tanggal itu, bisa juga beberapa hari atau minggu setelahnya. Yang penting status penerima aktif, data benar, dan rekening aktif. Kalau belum cair, yang perlu dilakukan adalah mengecek data, bukan panik. Setelah rapel masuk pun ada hal penting yang sering luput dibahas, banyak yang secara emosional merasa sangat lega, senang, lalu uang itu habis dalam waktu singkat. Ini berbahaya, ingat rapel bukan rezeki mendadak, ini hak tertunda. Uang ini seharusnya membantu, bukan menciptakan masalah baru. Prioritaskan kesehatan, kebutuhan pokok, dan hal-hal yang benar-benar penting. Hindari investasi dengan janji untung cepat. Hindari menitipkan uang ke orang lain tanpa perhitungan. Rapel bukan tambahan rutin. Ini hanya pembayaran selisih yang tertunda. Sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Negara tidak sempurna, sistem bisa lambat, proses bisa melelahkan. Tapi satu hal yang perlu diakui, negara tidak menghapus hak pensiunan. Kalau hari ini Bapak Ibu masih menunggu, itu bukan karena hak itu dicabut, melainkan karena proses sedang berjalan. Yang berbahaya bukan menunggu, tapi salah informasi. Menunggu dengan tenang adalah bentuk kekuatan, bukan pasrah, bukan menyerah, tapi percaya sambil tetap waspada. Cek data jika perlu, bertanya ke kanal resmi, lengkapi administrasi, jangan marah ke sesama pensiunan. Jangan menyebar ketakutan, karena kita semua berada di perahu yang sama. Sebelum saya menutup, izinkan saya bicara dari hati ke hati. Masa pensiun adalah masa untuk berdamai dengan hidup, berdamai dengan apa yang sudah dilakukan, berdamai dengan apa yang belum sempat tercapai. Jangan biarkan satu proses administrasi merusak ketenangan yang seharusnya dinikmati. Rapel akan datang, hak tidak dihapus, proses sedang berjalan.
Kalau ada satu kalimat yang ingin saya titipkan untuk diingat setelah mendengar seluruh penjelasan ini, maka kalimat itu adalah negara boleh lambat, sistem boleh rumit, tapi hak tidak hilang selama kita tetap tenang, sadar, dan waspada. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Semoga penjelasan ini memberi kejelasan, menenangkan hati, dan menghapus rasa was-was yang selama ini menghantui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.